Kalau kita menantang Allah, kita akan segera mendapat hukuman darinya nggak sih? Pertanyaan ini sedang diuji oleh selebgram bernama Dewi Bulan. Dia ini bikin konten tips makan babi dengan halal pada 23 Agustus 2024 lalu sambil pakai hijab. Dengan nada sinis, dia bilang kalau mau makan babi mending diawali dengan baca Al-Fatihah. Setelah baca surat itu, dia langsung memakan babi kecap. Tentu saja banyak netizen Indonesia yang mengecam aksinya bahkan sampai nyumpahin dia agar dapat karma. Tapi kayaknya sih sampai sekarang Dewi Bulan ini baik-baik saja. Belum terdengar berita bahwa dia kesambar petir, tabrakan, atau meninggal misalnya. Dewi Bulan ini memang tokoh kontroversial. Kontroversinya ini dibahas antara lain di kanal YouTube Sang Apologet 15 Januari 2025 kemarin. Sebenarnya siapa ya Dewi Bulan ini? Dewi Bulan adalah seorang wanita asal Indonesia yang saat ini jadi warga negara Amerika, tepatnya di North Carolina dan menetap di sana. Nama aslinya bukanlah Dewi Bulan, melainkan Suniti. Salah satu aksi beraninya adalah ketika pada November 2023 lalu, dia pernah menantang Allah untuk menghancurkan hidupnya. Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin. Nah, kita di video kali ini mau bahas ini nih ya, segmennya ada berita bahwasanya Allah langsung jawab doanya, bau busuk keluar dari napasnya. Waduh, seperti apa beritanya guys? Yuk langsung kita simak saja. Apa ini? Dan Allah tidak menjawab saya. Apa nih Dewi Bulan menantang Allah? Astagfirullah. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah nggak ada kerjaan, wajah saya sumpah. benjol-benjol dan saya Wajah saya akan benjol-benjol. sakit-sakitan, sakit keras. Gitu. Ya, Waduh. kalau perlu mati. Tapi Ya Allah. Allah tidak menjawab tantangan saya. Ini Dewi Bulan mendapat jawaban dari Allah, katanya ini seperti ini guys. Kayak apa perasaanmu, Wi? Dijawab langsung doanya sama Allah ya. Ini benar nggak nih? Dikabulkan doa-doanya. Ya Allah ya Tuhan, kok ada ya orang seperti ini tuh, kok ada gitu. Ini pelajaran ya teman-teman buat kita. Apa ya, Bang? Itu memang. Langsung dikabulkan loh doanya. Saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya. Ya. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras. Ya. Kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Metode semacam ini memang sudah sering digunakan oleh orang-orang kafir untuk melemahkan akidahnya umat Islam. Saifuddin Ibrahim juga pernah minta diazab. Kalau Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Tamparagi juga pernah minta diazab. Banyak orang-orang kafir yang memang menggunakan cara-cara semacam ini untuk melemahkan akidahnya umat Islam. Teman-teman yang muslim, dipersilakan berdoa bareng bersama Allah dan para malaikatnya supaya tanpa lagi diazab sebelum tahun 2022 berakhir. Tetapi, jika saya tidak meninggal setelah tahun 2022 berakhir, silakan kamu yang mengambil kesimpulan sendiri. Bagi umat Islam yang lemah akidahnya akan berpikir, oh iya ya, ternyata memang benar Allah nggak bisa ngazab. Itu lihat tuh mereka orang-orang kafir masih senang-senang aja hidupnya, bahkan kelihatannya rezekinya banyak. Guys, ketahuilah, ada yang lebih mengerikan daripada azabnya Allah, yaitu istidrat. Ada hadis Rasulullah riwayat Ahmad yang menjelaskan, jika kalian melihat Allah membiarkan nikmat dunia kepada seorang hamba yang gemar berlaku maksiat dengan sesuatu yang ia sukai, maka sesungguhnya itu adalah istidrat. Di istidrat ini memang mengerikan ya, lebih mengerikan daripada azabnya Allah. Kalau orang kena azab itu masih ada potensi bisa bertaubat karena sadar bahwa dirinya sedang diazab. Tetapi kalau istidrat, Allah buat dia tidak sadar dengan kemaksiatan yang dia perbuat, bahkan Allah berikan fasilitas kepada mereka kehidupan yang berkecukupan, tetapi secara tiba-tiba Allah akan membinasakan mereka dan pada saat itulah mereka akan terdiam putus asa. Tiba-tiba Allah buat sekarat lalu buat dia mati dalam keadaan kafir. Oh, itu lebih mengerikan daripada sekedar kena azab mukanya benjol-benjol, kena azab kakinya bengkak, badannya bengkak, apalah pokoknya azab di dunia itu lebih mengerikan mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kekal di dalam
dalam neraka, guys. Tahu nggak apa yang paling mengerikan di neraka? Itu bukan sekedar siksaannya. Yang paling mengerikan di neraka itu kekal di dalamnya. Kalau udah kekal di neraka mau ngapain lagi? Makanya Allah pertegas lagi tuh di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tuh ada suratnya guys, surat Quran di Al-Quran. Tahun lalu saya menantang Allah. Aduh, parah nih. CWT atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah parah. Tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan? Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendaknya semuanya mudah baginya, kun fayakun. Dokter menyerah tak bisa obati Dewi, terbayar lunas kesembuhannya dulu, dibayar lunas kesemuanya. Ini benar kok video yang dalam video ini ya, yang sakit ini. Takutnya beda orang guys, aku nggak tahu ini benar apa ya. Ada yang bilang ini adalah Lilis guys, ada yang bilang gitu, aku lihat komennya, tapi nggak tahu apakah benar apakah Itu memang ini orangnya ya. Ini yang terbaru sih, aku nggak tahu yang benar terbaru atau yang lama. Shalom teman-teman yang ada di Indonesia, selamat dia nggak di Indonesia, pagi. Di sini masih pagi di Florida. Memang cuacanya agak dingin, makanya saya pakai pakaian seperti ini. Saya mau klarifikasi teman-teman, saya masih hidup dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah sengewete tidak bisa menjamah saya. Ya, tantangan demi tantangan saya yang setiap tahun saya ulangi tantangannya tetap tidak bisa menyentuh saya. Jadi harapan teman-teman muslim yang selalu menghina saya, menghujat saya, mendoakan saya mati, ternyata tidak bisa teman-teman, karena saya selalu ditutup bungkus dengan darah Yesus yang kudus. Dan saya selalu minta perlindungan Tuhan atas saya, harta saya, keluarga saya, rumah saya, bisnis saya, dan juga pelayanan saya. Terima kasih buat teman-teman di seluruh dunia yang kontak saya, yang mendoakan saya, yang selalu care sama saya. Saya sangat terharu ya buat teman-teman. Saya terima banyak sekali WA masuk dan juga messenger menanyakan mengenai keberadaan saya. Sekali lagi teman-teman, Allah sengewete tidak punya kekuatan atas saya. Kekuasaannya sudah hilang ya di bawah kaki saya. Lihat ya. Kekuasaan Allah sudah saya injek-injek. Dan sampai si Nabi bangkit, kalau si Nabi itu bangkit dari kuburnya, nongol lagi ya, saya saya akan tunduk. Tapi sampai si Nabi bangkai itu, si Nabi bangkai yang doyannya enjot-enjotan sama babu ya. Jadi maaf ya teman-teman muslim, doa-doa kalian, harapan-harapan kalian hanya harapan palsu. Sekali lagi, Dewi Bulan masih hidup, semakin diberkati, semakin keren, semakin awet muda, pokoknya semakin oke. Nantikan Dewi Bulan USA di komal-komal Anda. Astagfirullah, bukannya Allah tidak menjawab, tapi menunggu waktu yang tepat ya. Mudah-mudahan ibu diberi pintu hidayah ya. Mungkin suatu hari ibu akan, mungkin bukan ibu tapi keturunan ibulah yang akan mendapat azabnya gitu loh. Mungkin sekarang ibu nggak kena, tapi anaknya nanti mungkin ada
kecacatan lah atau apalah gitu ya, tragedi apa yang membuat ibu bakal termakan omongannya. Mungkin sekarang ya belum waktunya, mungkin Allah masih ngasih kesempatan buat ibu memperbaiki diri gitu loh, ya kan. Kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa gitu. Dan ibu sekarang bisa keluar-keluar karena berada di luar negeri. Coba kalau di Indonesia ini sudah termasuk pelanggar hukum, itu penistaan agama guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.